Selamat pagi, mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini. Mari kita awali dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur nyenyak melepaskan segala kelelahan kami. Dan sebentar kami akan memulai aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam hari ini. Untuk itu kami mohon penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, dan bekal firman-Mu bagi setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, mari berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian bunyinya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa berbahagia orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, tetapi yang kesukaannya yaitu merenungkan Taurat atau firman itu siang dan malam. Ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Kita harus duduk, termenung-menung, dan merenungkan firman sepanjang siang dan malam. Maksud Tuhan bukan seperti itu. Tetapi, jadikanlah firman Tuhan itu bagian daripada kehidupan saudara. Jadikanlah firman Tuhan itu mengendalikan setiap hidup saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan ini harus kita miliki dan kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang percaya yang bertindak semuanya atas dasar iman. Di sini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kehidupan orang yang merenungkan firman Tuhan itu seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, bukan di tepi aliran sungai. Sungai dapat kering, namun jikalau air itu senantiasa akan mengalir, sumber air kehidupan di dalam kehidupannya. Itulah ibaratnya, itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang sepanjang kehidupannya selalu mendapat makanan, aliran air yang menyejukkan, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Berarti apa saudara? Sepanjang kehidupannya itu penuh dengan sukacita. Segala perkara, badai totopan boleh menerpa, tetapi jika aliran air itu ada di dalam kehidupan orang percaya, dan di sini dikatakan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, setiap apa yang kita kerjakan itu berhasil. Karena apa? Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan yang membuat kita berhasil di dalam setiap apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Dan kita hidup di dalam suasana yang penuh sukacita. Pada saat ini, ya, kita semua ikut merasakan bagaimana paniknya manusia di muka bumi ini, yang dilanda dengan rasa ketakutan yang tidak berkesudahan, pandemi COVID yang hingga saat ini masih menghantui setiap kehidupan manusia di muka bumi ini. Tetapi pagi hari ini
firman Tuhan menerangkan, mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini seperti tanaman, pohon yang tertanam di tepi air kehidupan, yaitu Yesus Kristus yang senantiasa menunjang di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, pakailah, ambillah firman Tuhan ini menjadi bagian dari kehidupan saudara, sehingga apa yang saudara kerjakan, saudara lakukan, di situ kita selalu mendapat sesuatu hasil yang luar biasa, dan hidup ini akan selalu menjadi sejuk. Apapun yang terjadi, hidup kita boleh tetap bersuka cita, hidup kita boleh tetap disegarkan, jiwa kita disegarkan, keluarga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kita melibatkan Yesus di dalam kehidupan kita, apa saja yang dikerjakan berhasil. Karena segala perkara dapat kulakukan, dapat kita kerjakan hanya oleh penyertaan, pertolongan, dan kemurahan Tuhan senantiasa. Untuk itu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tidak saya perpanjang. Biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang boleh menjelaskan lebih lanjut di dalam setiap kehidupan kita semua, sebagai bekal aktivitas kita dari pagi ini sampai malam nanti, semua dalam penyertaan, bimbingan, dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, pada akhir renungan firman pada pagi hari ini, bekal yang indah Tuhan sudah berikan kepada kami. Untuk itu kami percaya Tuhan, biarlah kebenar firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi bagian dari kehidupan kami Tuhan, menyertai, menolong, membimbing kami, hingga kami boleh mengerjakan semua aktivitas kami di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, apa saja yang kami kerjakan berhasil. Kami yakin Tuhan, kami akan selalu berhasil bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan berkati Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu yang sudah mendengar mana rema pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah mereka terima di dalam kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, mereka semuanya Tuhan boleh melakukan, mengerjakan, dan menikmati berkat yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, kiranya Tuhan akan hiburkan. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Mari Tuhan, lalukan Tuhan wabah COVID ini dengan segera Tuhan. Indonesia Tuhan dilepaskan dari wabah COVID. Indonesia dipulihkan, ekonomi dipulihkan, semua rakyatnya dibebaskan dari segala rasa takut, dan segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik hanya oleh kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.